Salve, jumpa lagi bersama saya Oliver Siki. Saya dari kampus Tikom UI Lindu Kupang. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial dan menjelaskan tentang uh, website saya. Jadi website saya, di dalam website saya itu saya menggunakan Bootstrap yang saya ambil dari sebuah web W3 School. Oleh karena itu, kita langsung saja pertama-tama kita aktifkan exam. Jadi kita buka di exam. Exam ini saya pakai Windows D. Kemudian kita di bawah sini langsung klik 2 kali di exam. Ini error ya. Oke. Jadi kita buka dari sini. Examnya sudah aktif di sini. Ya. Setelah exam sudah aktif, kita buka di sini. Di bagian sini kita lihat website yang sudah saya kerjakan. Kita tunggu hasilnya. Jadi ini adalah website saya. Pertama-tama ini adalah halaman admin. Ya, halaman admin. Jadi ada dua, yaitu halaman admin sama karena website saya tentang klinik, jadi ada halaman admin dengan user. User itu adalah pasien. Jadi di halaman admin ini saya akan menjelaskan bagian Bootstrap. Pertama-tama kita login dulu. Kita login ini, dia pakai email ya. Passwordnya, wah ini terjadi. Coba kita ulang lagi sedang. Ya, dia sudah masuk. Jadi pertama-tama yang akan saya jelaskan adalah bagian uh, ini kotak hitam ini. Sabar ya, supaya mukanya keluar. Nah, di bagian kotak ini saya menggunakan saya ambil dari skripnya dari W3 School. Nah, skrip itu di bagian hitam ini kita beri nama dengan ini adalah navbar nih. Nah, jadi di dalam navbar ini ada bagian-bagian atau menu-menu berupa beranda, data master, data laporan, kemudian logout. Jadi bagian kotak hitam ini adalah navbar. Jadi navbar itu kita ambil skripnya dari W3 School. Ya, itu disebut navbar. Jadi navbar ini juga teman-teman bisa gunakan di bagian bawah sini ya. Di bagian bawah sini terserah teman-teman. Jadi setelah itu ada yang namanya gambar ini ya, gambar ini. Gambar ini saya menggunakan script dari W3 School juga, dari Bootstrap 4 ya, karena di dalam W3 School itu ada yang namanya Bootstrap 3, Bootstrap 4. Jadi saya menggunakan Bootstrap 4 sehingga saya mengambil script yang disebut dengan carousel. Nah, ini adalah carouselnya. Carousel ini adalah bagian gambar. Ya. Jadi gambarnya ini bisa berpindah-pindah karena saya menggunakan Bootstrap 4. Kemudian ada di bagian bawah sini. Ini yang tanda biru muda ini, yang selamat datang ini. Ya. Ini juga adalah sebuah script dari W3 School. Dari W3 School itu skripnya dinamakan dengan apa? Alert ya. Alert. Jadi ada alert dark, ada
Terserah teman-teman mau pakai warna apa. Jadi saya pakai warna yang biru muda ini, alert ini. Kemudian ini adalah bagian bodinya. Ini adalah bagian body. Teman-teman lihat di sini dia ada di, ya ini ada bayangannya. Di sini ada bayangan bodinya. Nah, itu adalah disebut dengan shadow. Ya, shadow. Scriptnya yaitu script shadow. Jadi, kita lanjutkan di bagian selanjutnya, teman-teman. Jadi, teman-teman mungkin sudah sedikit paham kalau mungkin menurut teman-teman mau mempercantik apa namanya di navbar sini, mau mempercantik agar kelihatannya lebih keren, teman-teman bisa pakai background navbar ini, ganti yang warna hitam ini, warna grey. Bisa pakai backgroundnya pakai gambar. Kemudian di alert juga begitu, tetapi karena saya kurang kurang tertarik pakai background gambar, oleh karena itu saya pakai script yang diambil dari W3 School. Nah, supaya kelihatan tidak terlalu ramai websitenya. Jadi tadi kita ya di carousel ini ya teman-teman. Jadi di dalam carousel ini saya menggunakan 3 gambar saja. Jadi ini gambar yang pertama, kita klik di sini, ini gambar kedua, kemudian gambar ketiga. Ya. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian di mana ya? Tadi di ya di sini ada bodinya, ada ya ini bagian body sih. Jadi untuk alertnya sudah ya. Kemudian teman-teman di bawah alert, teman-teman lihat di bawah alert ini ada profil, ada galeri, ada kontak. Jadi di bagian profil dan kontak itu, galeri, profil, kontak ini di scriptnya saya ambil juga dari W3 School, W3 School ya. Jadi ini dia dinamakan dengan Navlink. Jadi itu dia punya fungsinya tersendiri. Itu Navlink. Kemudian di di mana ya? Ya, Navlink. Jadi semua codingan script yang saya buat ini saya menggunakan uh, dua aplikasi yaitu Dreamweaver sama Visual Code ya. Visual ya, pakai Visual Code. Jadi kenapa saya gunakan Visual Code? Karena Dreamweaver itu di laptop saya, mungkin karena laptop saya memang speknya kecil, hanya uh, Core i3. Oleh karena itu, terkadang saya menggunakan Visual Code agar tidak banyak yang error. Sedangkan di uh, Dreamweaver itu, saya gunakan Dreamweaver juga, tapi pada saat-saat tertentu. Yang bisa pada saat yang di Dreamweaver yang harus kita gunakan, ya saya gunakan Dreamweaver pada saat supply Visual Code yang artinya kita gunakan tanpa harus gunakan uh, Dreamweaver, ya saya gunakan Visual Code. Tapi pada saat di Dreamweaver itu ada saat tertentu yang harus kita gunakan Dreamweaver. Oleh karena itu saya mengerjakan website saya ini pakai uh, dua aplikasi atau dua software, yaitu aplikasi Dreamweaver Adobe CS6 sama Visual Code. Nah, jadi untuk selanjutnya kita, oh ya, tadi di bagian profil ya. Jadi bagian profil ini kemarin saya sudah buat di profil, yaitu dia menambahkan tentang jadi nanti ada satu profil gambar di bagian sini. Jadi di atas klinik ini, tentang klinik ini. Jadi kemarin saya sudah buatkan itu di bagian halamannya pasien. Jadi coba kita
login ke halaman pasien. Nah, ini adalah halaman pasiennya. Ya, jadi ini profilnya belum terisi, jadi kita harus login dulu. Nah, setelah terlogin, di sini baru tampil ada pendaftaran pasien dengan download bukti pendaftaran. Ya. Jadi, nah, ini adalah profil, bagian profil. Sedangkan galeri untuk itu saya belum buat, tetapi ini adalah profilnya. Kemudian di adminnya kita kembali ke admin. Oh ya, untuk teman-teman mungkin belum ada yang belum mengetahui tentang W3 School, jadi kita langsung buka saja W3 School ya. Jadi teman-teman klik W3 School, langsung dia tampil dia keluar. Kemudian teman-teman bisa klik di W3 School online. Itu langkah-langkahnya ya teman. Jadi pilih di Bootstrap, kemudian pilih Bootstrap 4. Pilih Bootstrap. Nah, ini adalah bagian-bagian yang saya gunakan. Ya. Ini semua di sini. Jadi di dalam sini juga, jadi ini tadi ada navbar. Ya. Ya. Jadi tadi di bagian sini. Nah, jadi ini saya pakai drop down. Drop down artinya ketika kita drop down group ya. Jadi ketika kita klik di menu sini, di icon ini, dia nanti drop down ke bawah. Nah, ketika kita klik di data admin, nah dia keluar seperti ini, tampilan seperti ini. Nah, ini saya gunakan script yang namanya modal. Modal itu saya ambil dari Bootstrap 4 juga di W3 School di modal. Nah, jadi di dalam mengolah data admin, di sini terdapat ada icon-iconnya. Nah, icon-icon ini juga semua diambil dari uh, Bootstrap ya, Bootstrap 4. Kayak kayak tanda pengaturan, icon yang seperti ini, terus ada icon pensil, terus kotak hapus, terus tanda plus di sini. Ya. Jadi itu semua ada di Bootstrap ya, Bootstrap 4 di W3 School. Jadi oke teman-teman, kita lanjut di bagian nah, coba kita mengulang, kita tutup saja. Di mana tadi? Admin. Nah, ketika kita klik di icon sini, maka dia akan drop down ya. Jadi saya pakai drop down group sehingga di dalamnya ada data admin, dokter, pasien, klinik, perawat, poli dan praktek. Nah, ketika saya klik di data admin, dia akan keluar satu kotak seperti ini. Tampilan satu kotak seperti ini. Nah, ini dia dinamakan dengan sebuah modal ya, sebuah modal. Jadi di dalam modal sini ada, teman-teman bisa lihat di sini ada tulisan mengolah data admin. Nah, di belakangnya ada gambar ya, backgroundnya. Nah, itu saya pasang backgroundnya di bagian header. Untuk teman-teman supaya lebih mengetahui backgroundnya, teman-teman kita bisa buka di scriptnya, bagian scriptnya. Nah, di bagian sini tadi kan di mengolah data admin ya. Jadi mengolah data admin itu di bagian tulisan mengolah data admin, backgroundnya itu saya pakai gambar ya. Gambarnya itu namanya gambar di dalam folder gambar itu saya beri nama 5 ya, 5 gambar JPG yang ini ya. Jadi itu di bagian header ya, header artinya di bagian atasnya, di bagian atas dan backgroundnya. Nah, tadi tampilan sebuah kotak itu namanya dengan modal ya, saya beri nama modal ya. Kemudian uh, di bagian modal tadi coba kita kembali. Nah, di sini teman-teman tadi sudah lihat ini adalah headernya.
Itu saya pakai background, pakai gambar tadi 5 JPG nama gambarnya. Teman-teman, kita lanjut ya. Jadi setelah ada headernya ini, ini saya menggunakan icon-iconnya kayak pengaturan, terus tanda plus ini. Nah, ketika saya mengklik di icon yang ini, maka dia akan tampilan sebuah icon baru, yaitu ada pensil hapus. Ini artinya kita mau merubah data yang di sini, kemudian kita bisa hapus. Teman-teman, ketika saya mengklik di icon pensil, dia akan tampilan seperti ini. Ini tampilan kotak baru, itu adalah modal body baru, ya. Dia tampilan satu modal lagi, ya. Ini modal baru ya, kayak di ubah data admin sini, ya. Untuk semua ini adalah modal baru. Jadi ini khususnya untuk kita bisa merubah data yang tadi sudah ada di belakangnya. Data yang ini, aduh, sorry. Ya, artinya dia mau merubah data yang ini, nama admin, email, telepon, dan password. Jadi ketika kita klik di hapus, di tanda penulisan tadi, icon pensil, dia muncul model baru, teman-teman. Jadi dia munculnya di sini. Kayak mana ya? Nah, ini. Ini adalah modal header baru ya, yang kayak tadi ubah data admin. Jadi di dalamnya itu uh, kita bisa merubah nama admin, terus email ya. Jadi dia kayak gitu. Kemudian teman-teman, ini adalah modal ya. Jadi di dalam modal itu ada tanda-tanda kayak nama admin ini, ada kotak ya. Ada kotak seperti ini. Kemudian ini kotak nama admin, email, telepon, kemudian password. Nah, itu skripnya ada di Bootstrap 4 di W3 School, teman-teman. Jadi itu skripnya adalah namanya form ya, form. Jadi teman-teman bisa lihat langsung di skripnya, di codingannya, code sini. Nah, ini form. Jadi form ini saya beri nama dengan form 11. Form ya, di form ini. Nah, ini teman-teman. Nah, ya. Jadi di dalam form itu juga ada, artinya ini form tabel ya. Artinya dia berbentuk tabel. Dia tidak sembarangan. Kalau dia hanya form biasa tidak berbentuk tabel, maka dia tidak ada kotak-kotak seperti ini. Karena saya menggunakan form tabel, maka kelihatannya rapi. Nah, di dalamnya itu ada form tabel, ya. Jadi form tabel itu dia di dalam model baru ya, model header baru ya, yaitu model ubah data admin. Ya. Jadi seperti itu, teman-teman. Kemudian teman-teman bisa lihat di bagian ini, di close, tanda close ini. Nah, close ini saya pakai kenapa warna merah ya? Dia berbentuk kotak seperti ini. Nah, itu pakai button ya, button. Jadi saya pakai button danger ya, button danger. Jadi itu khusus untuk bisa tutup kembali seperti ini. Ya, data master, data admin. Nah, ini juga saya pakai apa? Button. Jadi button danger ya. Jadi oh ya, tadi di sini. Ini tadi sudah. Di ubah data admin ya, dia keluar satu modal seperti ini, modal kotak seperti ini. Kemudian dalam modal itu ada yang namanya dengan form. Nah, form tabel. Form tabel itu dia akan berbentuk rapi seperti ini, supaya kita bisa mengisi nama, email, telepon, dan password. Nah, ini adalah button danger, sehingga dia berwarna merah. Nah, kemudian diubah data juga, ditambah data baru. Ini juga ketika kita klik ditambah data baru, dia akan keluar satu modal. Nah, di dalam modal itu juga ada namanya form tabel ya. Dia tampilan seperti ini. Oke, kita lanjut, kita tutup dulu. Oke, teman-teman, jadi untuk selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian login dulu ya, teman-teman. Jadi tadi saya sudah terlanjur login. Nah, saya lupa menjelaskan di bagian ada bagian awal sini. Ketika kita mengklik di bagian login admin, maka dia akan tampilan satu modal baru. Jadi tadi kan saya sudah jelaskan di sini ada model header pakai backgroundnya gambar. Kemudian
saya akan menjelaskan sedikit tentang ini, bagian kotak ini, bagian form ya, form control nih, pakai form control. Sehingga ketika, kenapa dia di bagian sini berwarna merah di kotak sini, kemudian di sini ada icon tanda seru. Nah, itu dengan icon ini kita sudah bisa mengetahui bahwa di bagian kotak ini kita harus mengisi sesuatu, karena di dalam sini ada enter email, maka kita harus mengisi email. Nah, di bagian sini ada tulisan, ketika kita arahkan kursor ke sini, di sini ada please fill in this file, artinya kita harus mengisi sesuatu di dalam kotak sini, teman-teman. Nah, sehingga ketika belum ada apa namanya, tulisan di dalam kotak email, maka dia berwarna merah. Kenapa dia berwarna merah? Itu skripnya yaitu script required ya, required. Jadi teman-teman bisa lihat saja langsung skripnya. Kita coba cari skripnya, kita copy di sini, Ctrl C, kita login. Cari saja di code ya. Mana ya? Sorry, tidak ada ini. Di login ya. Login admin ya. Nah, di bagian sini. Jadi itu ada satu script yang namanya required. Nah ya, required artinya di dalam kotak tadi, kotak email itu, yang form itu, form control itu, kita tidak bisa mengosongkan. Kalau dia kosong, maka user atau admin tidak bisa login ya. Dia tidak bisa login ke dalam. Maka di dalam situ saya mengisi satu script, yaitu script required di sini. Ya, script required. Jadi ini username dengan password ya. Di dalam username itu saya pakai placeholder ya. Placeholder. Teman-teman, supaya teman-teman tahu ini placeholder dan enter email. Nah, itu fungsinya di sini, teman-teman. Nah, placeholder artinya di dalam kotak sini ada tulisan abu-abu ya, agak terang, itu enter email. Di dalamnya enter email. Nah, itu pakai placeholder. Artinya fungsi placeholder itu ada tulisan di dalam kotak sini. Nah, jadi teman-teman sudah tahu. Nah, tadi di dalam sini itu namanya placeholder ya. Sedangkan kotak merah sini ada ikon tanda seru. Nah, itu memerintahkan kita untuk mengisi sesuatu. Jadi enter email, jadi teman-teman bisa kasih masuk salah satu email yang Anda atau teman-teman gunakan. Jadi di sini saya pakai email yang ini, oliversiki06@gmail.com. Nah, ketika kita sudah mengisi email, maka dia akan tanda hijau, artinya kita sudah mengisi dengan benar. Nah, jadi itu pakai required. Required itu artinya kita harus mengisi otomatis kita harus mengisi sesuatu di dalam sini. Ketika kita sudah mengisi, maka dia akan tampilan ada biru muda di dalam, kemudian ada garis keliling kotak sini warna hijau. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Oleh karena itu kita langsung saja ini tadi saya pakai submit ya, button. Jadi ya pakai button ya kalau tidak salah. Coba kita lihat. Ya, pakai button ya. Buttonnya itu primary, artinya dia berwarna biru. Yang ini teman-teman. Ya, ini saya pakai button primary. Jadi dia berwarna biru. Sedangkan ini button dengan tipe danger. Nah, jadi enter password ya, kita coba kasih masuk password. Kemudian kita submit. Nah, dia sudah login ke dalam website. Maka ketika admin atau usernya sudah berhasil login, maka dia bisa mengolah semua menu-menu atau icon-icon yang di dalam sini.
Tetapi ini adalah halaman admin punya yang bisa mengolah data master, kemudian laporan di sini. Jadi di sini ini adalah data halaman usernya atau pasien. Jadi kita menjelaskan di bagian halaman admin punya teman-teman. Ketika dia sudah berhasil login, tadi saya sudah terlanjur menjelaskan di bagian icon drop down ini, drop down group, sehingga ketika kita mengklik di icon sini dia akan drop down ke bawah sehingga dia tampilan data-data yang di sini. Tadi kan saya sudah menjelaskan juga teman-teman di bagian sini, di bagian data admin ya. Data admin, ketika kita klik di data admin dia akan keluar satu tampilan, itu pengolahan data admin ya. Pengolahan data admin. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa di sini icon-iconnya ini saya ambil dari Bootstrap. Kemudian ketika kita mengklik di sini dia akan keluar dua icon baru, yaitu hapus kotak ya, hapus dan edit. Edit ini pakai pensil. Jadi ketika kita mengklik di icon sini dia keluar satu modal baru. Modal baru yang ini. Terus kemudian di dalam modal itu ada yang namanya form ya, form. Jadi form tabel, sehingga formnya itu berbentuk tabel seperti ini, ada kotak-kotaknya ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kita lanjut. Oke, jadi baik teman-teman. Ketika kita tadi saya sudah menjelaskan di data admin ya, ditambah data baru. Jadi tadi untuk icon-icon ini teman-teman, kayak tanda plus, terus pengaturan itu dia di W3School, tetapi dia di bagian luar Bootstrap ya. Dia di luar. Jadi teman-teman bisa lihat, dia bukan di dalam Bootstrap, tapi dia di luar. Jadi ini sudah di dalam Bootstrap. Kita coba kembali. Kita kembali. Nah, di sini teman-teman, di icon sini. Nah, ya di dalam sini teman-teman bisa lihat di sini ada berbagai macam icon. Ya, teman-teman, di sini ada berbagai macam icon yang bisa teman-teman gunakan. Nah, kayak di sini ini untuk tanda apa ya? Jam ya, clock. Ya, jadi dia punya scriptnya di sini teman-teman. Nah, ketika jadi tergantung teman-teman mau gunakan icon yang cocok seperti apa. Kemudian kita kembali di sini. Nah, setelah itu saya mengklik di bagian sini, ditambah data baru. Nah, tambah data baru dia keluar satu modal baru yang di dalamnya itu ada form ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ya, di sini teman-teman bisa lihat di dalam tabel sini ada satu kotak yang warnanya kayak grey ya. Dia abu-abu seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini namanya uh, uh, scriptnya itu di Bootstrap juga, yaitu namanya input group teman-teman ya. Jadi dia keluar input group. Saya pakai yang input groupnya itu default. Jadi teman-teman bisa lihat di sini di Bootstrap ya. Di Bootstrap mana? Ini di iconnya. Ya, teman-teman bisa lihat di Bootstrap ya, Bootstrap 4. Jadi dia pakai input group ya. Coba teman-teman kita lihat ya. Ini di button groups. Jadi pokoknya seperti itu teman. Dia itu scriptnya adalah input group. Jadi coba kita lihat. Teman-teman bisa buka di scriptnya. Ya,
tadi. Dia input group ya. Jadi pakai input grupnya itu teks. Saya pakai teks. Kenapa pakai teks? Supaya di dalam sini, nah ini saya pakai teks. Artinya dia bisa mengisi namanya kan, nama orang kan kita tidak tahu. Ada yang namanya panjang, ada yang namanya pendek. Jadi di dalam sini, aduh, sabar teman. Di dalam sini saya pakai teks, kemudian di email. Nah, email ini juga saya beri nama pakai input group ya, teks. Kemudian telepon. Nah, telepon ini yang saya pakai date ya. Oh, pakai number. Saya pakai number sehingga di dalam telepon ini dia tidak bisa mengisi huruf ya. Dia tidak bisa mengisi huruf. Ketika kita mengklik huruf, nah ini saya sementara mengklik huruf, dia tidak tampil apa-apa kecuali saya mengklik angka. Nah, baru dia bisa keluar angka. Sedangkan huruf dia tidak support ke dalam sini. Ya, jadi seperti itu. Kemudian di password. Nah, password ini kenapa saya tidak menggunakan number? Karena password ini dia bisa variasi huruf dan angka atau simbol. Artinya dia bebas. Dia bisa admin bisa menggunakan simbol, huruf dan angka. Ya. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian teman-teman di bagian waduh, ini dia bisa zoom sendirinya. Data master, data dokter. Nah, teman-teman bisa lihat tadi saya sudah menjelaskan di sini, di bagian sini saya pakai input group ya. Jadi di bagian nick ini dia hanya bisa mengisi angka, tidak bisa huruf teman-teman. Jadi ketika kita mengklik huruf, dia tidak akan support. Kita hanya bisa memasukkan angka karena nick itu berupa angka. Sedangkan nama dokter ini yang saya pakai teks. Nah, di sini ada kotak nick ini ya, kayak alat ini tadi saya sudah jelaskan itu bahwa itu pakai input group ya, saya pakai yang default. Sehingga sedangkan di bagian sini teman-teman, ini dia ada muncul icon-icon seperti ini. Nah, itu saya pakai tabel ya, form control, tapi tipenya itu saya pakai date ya, saya pakai date, sehingga ketika kita letakkan kursor di dalam sini dia akan keluar icon seperti ini. Artinya kita mengklik di icon sini, nah dia langsung tampil satu tabel kalender seperti ini ya. Nah, jadi coba kita cari scriptnya di sini. Saya pakai date ya. Jadi ketika kita mengisi tipe date, dengan sendirinya di tampilan website kita ketika di tempat lahir, tanggal lahir sini, dia akan keluar icon seperti ini. Dan ketika kita mengklik icon ini, dia akan tampilan kalender seperti ini teman-teman. Oke, jadi selanjutnya, nah ini tadi saya sudah jelaskan. Coba kita tutup. Nah di bagian sini, ini ada satu tabel teman-teman ya, tabel ya. Tabel itu saya pakai form control. Form controlnya itu placeholder ya, placeholder, sehingga di dalam kotak sini ada tulisan cari. Artinya kita bisa coba teman-teman masukkan ya, masukkan angka 6. Angka 6 dia langsung arahkan ke sini. Nah, di sini ada angka 6 di sini. Artinya ada satu ID dokter yang terletak di sini. Atau coba kita kasih masuk nama Vino. Saya kasih masuk nama Vino ya. Ctrl C, kasih masuk di dalam sini, maka dia akan keluar Vino. Sedangkan kalau kita kasih masuk, nah sama halnya dengan di sini teman-teman, Yono. Saya kasih masuk nama Yono, dia cari, nah, langsung. Jadi maksud dari kotak di atas sini teman-teman, supaya memudahkan dokter. Ketika ada banyak dokter, nama-nama dokter di dalam sini, supaya dengan secepatnya atau mudahnya dokter mencari nama, dia tinggal klik di sini dan cari namanya, atau bisa kasih masuk ID, nick dan nama. Jadi kebanyakan biasa orang kasih masuk nama. Jadi ketika nama dokternya adalah Yono, maka dia mengklik Yono, nah maka dia akan hanya tampil nama Yono. Dia punya nama, artinya dokter yang bernama Yono, dia bisa cari namanya di sini. Sedangkan
ketika namanya salah, tidak ada nama dokter di dalam yang di dalam data sini. Coba saya kasih masuk nama Oliver. Nah, dia tidak muncul apa-apa teman-teman. Artinya tidak ada dokter yang bernama Oliver. Yang ada hanya Vino sama Yono. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita lanjut di bagian mana ya? Nah, tadi di beranda sini teman-teman. Di beranda di sini saya tidak pakai uh, script drop down ya. Ya. Jadi dia tidak ada drop down. Jadi fungsi dari drop down itu supaya di dalamnya itu ada banyak tabel ya, banyak menu-menu. Artinya ketika kita mengklik di satu judul data master seperti ini, dia bisa drop down ke bawah supaya dia menghasilkan banyak tabel, banyak data-data yang di dalam sini. Artinya semua data yang di dalam sini dia berada di satu judul, yaitu data master. Itu pakai scriptnya itu drop down. Ya, itu scriptnya bisa teman-teman ambil dari Bootstrap juga. Jadi dari W3 School. Ya, jadi selanjutnya di sini ada laporan. Ya, ada satu judul di dalam navbar yaitu laporan. Nah, laporan sini saya sudah siapkan sesuai tabel sesuai website saya. Nah, di dalam laporan sini ada 3 laporan, itu laporan kegiatan, laporan rujukan, terus di dalamnya ada laporan rekam medis. Nah, ini juga ada navbar script drop down. Ya. Sedangkan dalam laporan ini kita mengklik, dia keluar satu modal baru ya. Keluar satu modal baru yaitu laporan data kegiatan. Ketika kita mengklik di sini ya. Ini laporan kegiatan keseluruhan. Nah, ini dia masih loading. Dia mencari halaman laporan data keseluruhan. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Tapi sebelum menjelaskan sampai di situ, kita kembali di laporan kegiatan, laporan data kegiatan menurut judul dan isi. Nah, ketika saya mengklik di sini, di laporan data, dia keluar modal baru lagi. Nah, di dalam modal baru itu ada tabel lagi. Nah, tabel seperti ini. Artinya dia hanya bisa memasukkan judul kegiatan sama isi. Jadi sini saya pakai form tabelnya ya. Kemudian saya gunakan placeholder judul dan isi. Artinya dia bisa memasukkan judul dan isi ya. Saya pakai teks sehingga judulnya ada yang panjang, ada yang pendek, sedangkan isi otomatis dia isinya banyak. Saya close kembali. Kemudian oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit hubungan ID sama data tugel. Jadi teman-teman coba lihat di sini ada data admin ya. Ya. Di sini ada icon ubah. Nah, jadi teman-teman, kenapa ketika kita mengklik di icon sini, diubah di icon tanda pensil sini, ketika kita mengklik diubah, dia bisa tampilnya sebuah modal baru yang di dalamnya terisi satu form tabel ya, satu form tabel seperti ini. Kenapa? Jadi teman-teman itu dia kita harus panggil ya. Kita harus panggil di data admin sini ketika kita mengklik di icon pensil, dia panggil data tugelnya. Jadi ketika kita mengklik di data di icon pensil, dia muncul sebuah ubah data sebuah model baru. Nah, itu dia hubungkan model data tugel sama ID teman-teman. Jadi teman-teman lihat di sini. Nah, artinya di data ya ID my model ubah admin di sini ya. Nah, ini di ID-nya ini kita dia panggilnya di data tugel sini. Nah, tugel modal ya. Artinya dia panggil yang kelas modal ini. Kemudian
data target ya, data target my modal ubah admin. Nah, di sini teman-teman. Data target my modal ubah admin. ID-nya juga ID my modal ubah admin. Artinya ketika di sini di data targetnya ini my modal ubah admin tidak ada, contohnya tidak ada tanda apa ya, tanda pagar seperti ini ya, tanda pagar lagi, artinya ya ID-nya ini ketika di modal admin sini dia apa, programmernya lupa salah satu huruf, kayak modal ini dia lupa huruf M sedangkan di ID-nya sini terdapat huruf M, maka di bagian ketika admin atau user dia mengklik di data data admin, klik di icon tanda pensil ini, ketika dia klik di sini, maka dia tidak akan keluar satu modal baru seperti ini dengan form table-nya ya. Dia tidak akan keluar seperti itu kalau data target, data tugel sama ID-nya itu berbeda. Artinya data target itu artinya uh, dia menargetkan, dia panggil yang ID yang mana ya. Jadi di data target sini dia panggil ID yang mana? Dia panggil ID yang my modal admin ini ya. Artinya dia panggil harus betul-betul namanya, ID-nya itu betul ya. Di data target ini ID-nya harus betul di model sini. Kalau tidak betul atau tidak sama, maka dia tidak akan muncul model baru seperti ini teman-teman ya. Seperti ini. Waduh, ini kenapa ini? Logout, login. Kita login ulang. Enter email. Ya, seperti itu teman-teman. Jaringannya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Data tugel, data target sama ID itu harus betul ya, harus sama. Sehingga dia panggilnya targetnya betul. Artinya dia targetnya panggil ini. My modal ubah data admin seperti itu teman-teman. Jadi dia panggil yang ini. Selanjutnya oke teman-teman, saya lanjutkan di bagian laporan ya. Coba kita lihat di laporan sini teman, ada laporan kegiatan. Nah di sini ada tampilan modal baru. Kemudian di dalamnya itu ada satu kotak seperti ini, ya. Itu saya mengisi data. Coba kita klik di sini. Ini ada judul, ada isi. Kemudian coba kita close. Cari di laporan rujukan. Ada laporan keseluruhan data rujukan. Nah, ketika kita mengklik di situ, di laporan keseluruhan data rujukan, dia tampilan PDF ya, dokumen PDF. Dia di sini, di klinik gigi Kota Kupang, laporan data rujukan. Nah, ID, rekam medis, ID dokter, ID poli, terus status rujukan. Statusnya itu kayak apa ya? Ditolak, diproses, diterima. Nah, teman-teman, semua ID rekam medis, ID dokter, ID poli, dan status rujukan itu diambil dari database ya. Jadi teman-teman. Jadi tidak sembarang kita mengisi database ya teman-teman. Kita ambilnya dari database. Semua yang data di dalam sini kita ambilnya dari database. Coba kita lihat teman-teman. Kita cek di database. Ya. Di mana ya? Di sini. Kita cari di sini saja langsung. Ya, di admin. Jadi semua data itu ambilnya di database yang sudah dirancang teman-teman. Jadi database-nya itu sudah serancang. Nah, kita klik di PHP My Admin. Coba kita lihat hasilnya. Kita menunggu karena mungkin saya terlalu buka window, banyak window yang dibuka sehingga dia loadingnya lama.
Jadi di database itu saya beri nama database apotik. Kita lihat, kita cek databasenya ya. Di tadi databasenya apa ya, ini dokter ya, dokter ya. Kita klik di data, di tabel dokter. Nah, di sini. Nah, tadi ada ID dokter ya, ID dokternya ini. Nah, ketika kita mengisi apa ya, kita mengisi dokter baru yang login, maka datanya akan tersimpan di database. Nah, ya, ini laporan rekam medis. Ya. Jadi laporan keseluruhan data rekam medis ada laporan data rekam medis menurut tanggal dan status. Nah, jadi di sini teman-teman. Kemudian sampai di sini mungkin teman-teman sudah mengerti di bagian mana ya. Jadi, tadi saya ada keliru sedikit teman-teman di itu tadi di mana ya, laporan data rujukan ya, menurut laporan data rujukan. Nah, dia akan tampil sebuah dokumen PDF. Nah, di sini itu kan di tadi di rujukan ya, di data rujukan. Jadi ketika kita cek di tabel rujukan ya, di rujukan sini. Nah, ini yang database yang sudah kita kasih masuk teman-teman. Jadi dokter dia sudah memasukkan ID-nya. Nah, dia akan mencetaknya melalui ini. Nah, dia di sini. Jadi semua data yang di dalam sini, data yang di dalam sini itu tersimpan di database kita teman-teman. Database yang sudah kita rancang, ya. Jadi, nah di sini teman, ini di rujukan sini, ya. Selanjutnya, begitu pula di saat login teman-teman, coba kita lihat di admin. Nah, di admin ada data dokter sini. Ya, di admin sini, coba teman-teman lihat strukturnya, tabel admin, login admin, password. Di admin. Coba kita pakai data dokter ya. Ini kita kembalikan. Jadi dia seperti itu teman. Di bagian login, coba kita log out. Ya, login. Login admin. Nah, enter. Enter email. Jadi dia harus emailnya itu dia ambil dari database, ya. Di admin sini. Ya. Jadi emailnya ini. Emailnya ini, ya. Emailnya ini. Jadi kita copy kemudian kita masukkan ke dalam sini, ya. Ctrl V. Kemudian passwordnya tadi ya, kita enter. Wah, dia gagal, mungkin passwordnya salah. Jadi Ctrl V, coba kita titik kosong. Nah, udah passwordnya udah benar. Nah, itu kenapa dia ambilnya dari database. Nah, ini adalah passwordnya. Nah, ini dia punya password, kemudian ini dia punya email. Jadi dia login berdasarkan email dan passwordnya. Artinya kita tidak sembarang login teman-teman. Artinya kita kalau mau login, kita harus mengikuti data email yang sudah tersimpan di database kita teman-teman. Kayak saya kan sebagai apa namanya, sebagai admin, jadi saya harus loginnya benar-benar emailnya ada di dalam database, kemudian passwordnya juga harus ada di dalam database, harus benar. Kalau tidak, saya sebagai admin tidak akan login, ya. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, mungkin penjelasan saya mengenai website saya cukup sampai di sini teman-teman. Nanti kita lanjutkan untuk pertemuan atau tutorial berikutnya ya teman-teman. Jadi dari saya cukup. Salam dari saya, Oliver Siki.
eh, dari kampus Tikum Ilin Kupang. Semoga di tutorial ini teman-teman sekalian bisa paham dan mengerti. Salam dari saya, semoga sukses. Terima kasih.